Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Shalom! Hello children, good morning. How are you today? We hope everyone is great today. Laskar Kristus Kalang Kudus. Yes! Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Miss Dewi, Miss Amel sangat bersuka cita hari ini. Nah, anak-anak juga ya pasti bersuka cita di rumah, dan juga Miss-Miss, Mister-Mister semuanya bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik. Tuhan Yesus menyatukan kita semua di sini untuk mengikuti chapel, Miss Dewi. Yes, betul Miss Amel. God is good all the time. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai ibadah chapel kita ya. Ayo semuanya berdiri. Ya, kita akan nyanyikan lagu 10,000 Reasons. It's time to sing your song again.
Nah anak-anak, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita apa? Berdoa. Sebelum kita berdoa, anak-anak boleh duduk dulu ya. Anak-anak boleh duduk dulu. Kita mau berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia bersama Miss Anju. Kita panggil Miss Anju ya anak-anak. Miss Anju. Kita lipat tangan ya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Miss Anju. Wah, Miss Amal, pasti anak-anak sudah nggak sabar nih memuji Tuhan lagi. Iya Miss Dewi. Kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita dan bersemangat. Yuk anak-anak, kita berdiri yuk. Ayo, Kita mau berdiri. nyanyikan lagu Every move I make, God today is the day.
Wah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita dan juga dengan semangat, Miss Dewi. Sekarang anak-anak boleh duduk ya. Iya, kita mau belajar untuk apa? Untuk menjadi lebih baik, Miss Dewi, lebih baik jadi anak yang good. Hari demi hari biar bertumbuh menjadi anak yang semakin baik, menjadi anak yang rajin berdoa, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk apa? Menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan, anak-anak. Nah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kita menjadikan kita menjadi lebih baik. Iya betul Miss Amel, kita semua sama-sama belajar ya, anak-anak juga belajar, semuanya kita belajar, Miss-Missnya belajar. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu, Tabur Firman-Mu. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, Bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu. agar aku senangkan-Mu. Tuhan, ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. bentuk aku Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Shalom anak-anak. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya sebelum dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan sukacita. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, satu persatu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi seluruh hidup kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di Keluaran 20 ayat 17. Mari anak-anak yang ada di rumah buka Alkitabnya sama-sama ya. Buka di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Miss Hotni akan bacakan buat kita semuanya. Anak-anak yang sudah bisa baca sendiri ya. Keluaran 20 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunya sesamamu. Wah, anak-anak, tidak terasa di chapel hari ini kita sudah sampai pada hukum yang anak-anak ingat gak? Yes, di hukum yang ke-10 atau perintah yang terakhir dari ke-10 hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk ditaati oleh bangsa Israel. Dan hukum ini juga harus kita taati dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Nah, di hukum yang ke-10 ini Tuhan berpesan kepada kita, jangan mengingini milik sesamamu. Artinya apa ya Miss Hotni? Artinya adalah kita tidak boleh mengingini apa yang orang lain punya, apapun itu, mau barang yang kecil, mau barang yang besar, tidak boleh. Karena kalau kita mengingini apa yang orang lain punya, itu dikatakan apa nak? Iri hati. Dan iri hati itu sama dengan dosa. Dan Tuhan Yesus tidak mau kita melakukan dosa anak-anak. Tuhan mau kita melakukan hal yang good. Nah, anak-anak masih ingat gak? Dari minggu ke minggu kita sudah belajar tentang hukum Taurat ini. Dan hukum Taurat yang ke-6 sampai yang ke-9 itu berbicara tentang agar kita mengasihi sesama manusia, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di hukum yang ke-10 ini juga kembali Tuhan ingatkan agar kita tetap mengasihi dan menyayangi orang lain atau sesama kita. Nah, sehingga Tuhan berpesan supaya kita ini nih sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengingini apa yang orang lain punya. Itu sama dengan iri hati. Dan iri hati itu tadi apa Miss katakan? Dosa. Anak-anak ingat gak ya tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Ruth sama Miss Theo? Waktu itu Miss Ruth sama Miss Theo bercerita tentang Kain dan Habel. Karena Kain iri hati kepada adiknya Habel, akhirnya Kain melakukan perbuatan yang bad yang membuat hati Tuhan sedih. Kain itu menyakiti adiknya. Bukan cuma menyakiti aja anak-anak, tapi Kain juga membunuh saudaranya sendiri. Karena apa? Karena iri hati, karena tidak suka kepada Habel. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini
kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita tidak memiliki sifat atau karakter yang mengingini milik orang lain atau iri hati. Itu perbuatan dosa dan Tuhan bisa sedih kalau kita memiliki rasa iri hati dalam kehidupan kita. Harusnya apa ya Miss Hoti yang kita lakukan, yang harus kita punya dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Anak-anak pengen tahu nggak? Yes. Nah, yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah kita ini harus belajar memiliki rasa cukup. Apa anak-anak? Memiliki rasa cukup. Kita tidak boleh iri hati kepada orang lain yang memiliki barang yang tidak kita punya, tapi kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki, karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita sesuai dengan berkat kita masing-masing. Setiap anak punya berkatnya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, punya kebutuhannya berbeda-beda, dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita masing-masing. Oleh karena itu tidak perlu iri hati kepada orang lain atau pengen memiliki barang orang lain. Kita harus memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan kasih, yang sudah kita terima daripada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat sayang, mengasihi kita semuanya, memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi anak-anak, nah, kita belajar hari ini ya dari firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17 ini. Kita belajar untuk tidak mengingini milik orang lain, tapi kita harus memiliki rasa cukup dalam hidup kita dan kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan. Miss Hoti percaya lewat firman Tuhan hari ini semuanya kita diberkati, anak-anak, miss-miss dan mister semuanya, bahkan orang tua diberkati lewat firman Tuhan ini. Kita akan berdoa, Miss Hoti akan berdoa buat kita semuanya. Mari anak-anak, Alkitabnya boleh di clean up. Semuanya anak-anak lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sudah mengajarkan kami supaya kami tidak mengingini apa yang orang lain punya. Kami tidak iri hati Tuhan, tapi kami mau mengasihi orang lain. Bahkan kami boleh belajar bersyukur kepada Tuhan, memiliki rasa cukup dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan memberikan kepada kami sesuai dengan apa yang kami perlukan dan yang kami butuhkan. Setiap kami Tuhan punya berkatnya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, dan Tuhan memberikan kepada kami sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kami. Ajar kami bersyukur selalu kepada Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan senantiasa kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu manis, yang akan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. It's the Ten Commandment boogie, gonna dance until I die. Ten Commandment boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment boogie, the Ten Commandment boogie. Number one, no other God but the one who is true. Don't worship any other, that's commandment two. Number three, use the name of God only with respect. On Sunday take a rest.
through one that's just for you. Listen to your mom and dad, 'cause what they say you gotta do. It's the Ten Commandment Boogie, gonna dance until I die. The Ten Commandment Boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment Boogie, the boogie, the Ten Commandment Boogie. Number 6, don't ever take somebody's life. 7 feels like heaven, but only with your husband or wife. Number 8 is great along with number 9. Don't steal from others and don't ever lie. And if your friend has something that you think is cool, don't ever wish that it was yours. And that's the final rule in the Ten Commandment Boogie, gonna dance until I die. Ten Commandment Boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment Boogie, the boogie, the Ten Commandment Boogie, do the boogie, the boogie, the Ten Commandment Boogie, do the boogie, the boogie, the Ten Commandment Boogie. It's the boogie, the boogie, the Ten Commandment Boogie. Some people say that I'm old-fashioned for believing in God's rules. They're just fools. They're just fools. The Bible, yeah, that's the book for me, and it's full of unbelievable truths. Just like us. Ten Commandment Boogie, gonna dance until I die. Ten Commandment Boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment, the Ten Commandment Boogie, gonna dance until I die. Ten Commandment Boogie, you can do it, so can I. If you follow it through, you'll be amazed what you can do. So get your groove on with us tonight. We'll do the Ten Commandment Boogie, the boogie, the Ten Commandment Boogie. Oke anak-anak, ibadah cepet kita sudah selesai. Dan sekarang kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Anju. Oke anak-anak, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah ibadah chapel. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan bermain belajar. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Selamat bertemu kembali di chapel berikutnya. Bye. God bless you. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say